Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala syahrul siyam syahrul mubarak, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul ikun minal mirah, syahrul tarbiyah, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas, yang saya hormati, saya banggakan seluruh jemaah yang hadir sampai malam ke-20 Ramadan. Pertama, mari bersihkan pikiran kita bagaikan bersihnya udara pagi. Kedua, mari jernihkan hati kita bagaikan jernihnya air zam-zam, bagaikan sucinya bulan Ramadan. Lalu kita bersama mengagungkan Allah, kita bersama memuliakan Allah, kita bersama membesarkan Allah, karena Dialah Allah satu-satunya kita sembah, tempat kita memohon keberkahan, memohon perlindungan dari segala mara bahaya, memohon pertolongan dari seluruh hajat dan kebutuhan kita. Ingat, Allah itu tidak ada yang mampu menyamai dengannya. Inilah yang membuat kita tidak henti memuji kebesarannya, memuji keagungannya. Yang kedua, mari senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kuat, diberikan nikmat iman dan takwa, bahkan diberikan nikmat kesempatan oleh Allah. Ini pertanda apa? Pertanda doa tak diterima, pertanda doa tak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di awal Ramadan semua berdoa dengan doa yang dipanjatkan baginda Rasulullah SAW. Allahumma ahidna alaina bil-yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu doa yang dipanjatkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Artinya apa? Ya Allah, ya Rabb, berikan aku kekuatan iman, berikan aku ketenangan, berikan aku keberkahan, berikan aku ketenteraman dalam menjalankan amaliyah Ramadan sebulan penuh. Wassalamati wal islam, berikan keselamatan kepada agama kami. Rabbi wa rabbukallah, Rabbnya bulan Ramadan dan Rabb kita semua hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Ini pertanda bahwa doa kita diterima. Alhamdulillah sehat walafiat sampai di malam ke-20 Ramadan. Yang ketiga, saya mengajak kepada seluruh jemaah, mari senantiasa membasahi bibir kita, basahi lidah kita dengan memperbanyak bersalawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baginda Rasulullah adalah syafaat yaumil masyhur, pemilik syafaat, sang pemberi kasih sayang, sang penolong, sang pembela kita nanti di yaumil akhir. Makanya perbanyaklah bersalawat, ingat nasihatnya seorang ibu, ingat nasihatnya seorang ayah, ingat nasihatnya guru-guru kita, para dosen kita. Ingat apa yang dia katakan kepada anak-anaknya, wahai anakku,
ketika engkau mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, maka bersalawatlah. Orang tua kita, guru-guru kita mengingatkan betapa paripurnanya Nabi Muhammad SAW. Dia jelaskan kepada kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini sebagai apa? Sang pembawa cahaya kebenaran yang tak pernah padam, menunjukkan jalan yang lurus yang tak berubah. Itulah saking mulianya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin jemaah Isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam hari ini tiba gilirannya saya diingatkan oleh para ustaz pengurus Masjid Al-Ikhlas bahwa materinya adalah peran zakat dalam membangun umat. Likulli shay'in zakat. Dikatakan likulli shay'in zakat. Tiap-tiap sesuatu ada zakatnya. Wa zakatul jasad asyam. Zakatnya tubuh adalah puasa. Kita sudah lakukan. Tapi ingat, amalan yang kita lakukan itu dilakukan hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Makanya saya ingatkan, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengingatkan, ada 4 sifat takwa yang dilakukan oleh umat Muhammad sehingga dia bisa mencapai tujuan akhir dari Ramadan. Di mana referensinya? Tujuan akhir daripada seluruh amalia Ramadan kita lihat di surat kedua ayat 183 akhir. Di situ la'allakum tattaqun. Itulah tujuan akhir dari seluruh amalan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, yang pertama kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu adalah al-khawf bil jahil. Yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Termasuk zakat. Diingat, segala sesuatu ada zakatnya, dan zakatnya tubuh adalah asli puasa. Yang kedua, jelas di surah At-Taubah ayat 103. Ini perintah. Di sini ada kata husni. Hus ini dalam bahasa Arab adalah fi'il amar. Kalau fi'il amar itu adalah penegasan. Bahasa kasarnya ambil paksa. Coba yang ini. Ini bahasa kasarnya ambil paksa. Husni amwali. Sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya ambil sebahagian dari rezekinya. Untuk apa? Zakat. Untuk apa ini zakat? Membersihkan dan mensucikan apa yang kita miliki. Jelas. Jadi apa yang dititipkan oleh Allah harus keluar zakatnya. Kapan tidak keluar berarti tidak bersih. Karena jelas apa yang diperintahkan oleh Allah. Sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi jelas. Nah, siapa yang bisa melakukan mengeluarkan zakat ini? Hanya orang yang takut kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau orang yang tidak takut dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dia masih bisa mengatakan ini adalah hasil keringat saya sendiri tanpa bantuan dari siapa. Nah itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa yang memberikan segalanya adalah Allah. Ini semua adalah titipan Allah. Dan di dalam titipan Allah itu ada hak orang lain. Artinya apa? Tidak diperintahkan tadi. Husnul amwali. Ambil, bahasa kasarnya ambil paksa kalau tidak mau. Daripada apa? Menjadi kayu bakar pada dirinya dan di yaumil akhir. Nih jelas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sempurna keimanan kita kalau kita mengeluarkan zakat, lalu kita punya landasan bahwa ini adalah perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya apa? Al-a'malu bitanzil. Segala amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan semua
berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Jadi kita mengeluarkan zakat perintah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Kita berpuasa ini perintah. Kita infak, kita sedekah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Jadi kita melakukan sesuatu amalan di bulan Ramadan tidak ada yang keluar, semua adalah berlandaskan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Yang ketiga, supaya benar-benar kita perhatikan termasuk zakat fitrah di bulan Ramadan dan zakat mantap. Zakat mantap. Kalau zakat fitrah, insya Allah kita keluarkan di bulan Ramadan. Tapi zakat mantap, zakat profesi, zakat harta, jangan coba-coba. Ini mohon maaf, dunia ini singkat, artinya singkat. Makanya harus kita persiapkan bekal yang cukup sebelum menutup mata dengan sesungguhnya. Bagaimana caranya? Titipan rezeki dari Allah luar biasa. Maka harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena dimintai pertanggungjawaban. Wa anqu bil akli indal ahkam masuk. Dimintai pertanggungjawaban. Yang punya zakat mal, takarannya berapa? Nisabnya berapa? Ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 85 gram emas sudah cukup satu nisab. Ada yang mengatakan nanti di 90 gram emas baru cukup satu nisab. Tapi kita bismillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ada yang nisabnya senilai 85 gram emas, bismillah kasih keluar zakatnya 2,5%. Jangan ditunda-tunda. Bagaimana caranya? Yang cukup nisab, yang cukup haul, apa ini haul? 12 bulan. Bukan perhitungan 1 tahun, tapi 12 bulan. Kalau tahun lalu di bulan Ramadan, kita kasih masuk uang 85 juta minimal di bank. Terus bulan ini Ramadan 1446 Hijriah, masih ada 85 juta, wajib keluar zakatnya 2,5%. Lalu bagaimana kalau misalnya bulan Ramadan tahun lalu kita kasih masuk 85 juta? Terus 3 bulan atau 5 bulan kemudian anak butuh modal, kita ambilkan 50 juta, berarti sisa 35 juta. Bagaimana caranya? Kalau 1 bulan sebelum Ramadan tahun ini dia kasih kembali anak 50 juta modalnya, terus kita kasih masuk di bank, maka wajib keluar zakatnya 2,5%. Wajib keluar zakatnya 2,5%. Artinya apa? Cukup 85 juta kembali. Tetapi kalau misalnya anak dia pinjam 50 juta terus sampai di bulan ini tahun 2005 tidak kembali, tidak wajib keluar zakatnya 2,5%. Tapi ada amalan yang amalannya pahalanya luar biasa, ganjaran pahalanya luar biasa dengan cara apa? Sekalipun tidak cukup nisab, haulnya juga tidak cukup, masih kita bisa berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Bagaimana caranya? Silakan Anda infak. Silakan Anda sedekah. Kenapa? Allah sangat merindukan hamba-hambanya yang suka sedekah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ketika dia mau berbagi, ketika dia mau sedekah, baik di kala mapan maupun di kala sedih. Ini satu, Allah begitu cinta dan merindu kepada kita. Yang kedua, wal-kadhimina al-ghaiz. Inilah hebatnya orang-orang yang berpuasa, mampu menahan amarahnya. Orang-orang yang berzakat mampu menahan amarahnya. Jadi apa yang terjadi? Para mustahid dan para musaki ketika kita rajin berbagi pasti tersenyum bahagia. Ini mustahid pasti tersenyum bahagia kalau kita berbagi. Dan ini juga mampu membuat kita apa? Menahan amarah. Tapi kalau kita malas berbagi, saudara kita yang membutuhkan di luar sana tidak pernah berbagi, bukan hanya Allah yang marah, tapi saudara juga tidak merasa risih dengan keberadaan kita. Inilah hebatnya zakat. Oleh karena itu, insya Allah kita semua adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan sungguh-sungguh, maka harus betul-betul kita lakukan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, yang mohon maaf, sudah hampir setengah jilid. Biasanya memang di sini ada tertulis
15 sampai 20. Tapi tidak ada nih, karena kalau ada itu kayak tongku mau lomba tidak ada. Berarti terserah saat ini kalau tidak ada begini. Tapi mengerti tonjak Bapak Ibu. Saya ini menceramah biasa terkadang panjang. Biasa terkadang panjang saya ceramah, tergantung songkok yang saya pakai. Iya, tergantung songkok yang saya pakai. Kalau panjang songkokku panjang tuh ceramahku. Tapi alhamdulillah malam hari ini saya pakai yang paling pendek. Iya, saya hanya pakai yang 15 cm. Masih ada yang 17, ada 20, ada 25 cm. Tapi mohon maaf, yang 20 cm saja jarang saya pakai. Kenapa? Karena pernah dibonceng naik motor di atas gunung ceramah. Yang 20 cm aku pakai 5 kali dan terbangkan nanti. Makanya saya pakai yang sederhana. Yang ketiga, kita sempurna ketika kita mengeluarkan zakat, lalu kita betul-betul memahami apa? Ar-ridha bil qadar. Kita reda terhadap seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Artinya apa? Suci pikiran kita, bersih hati kita mengeluarkan zakat dengan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Ini namanya ridha dengan ketentuan Allah. Ada yang diuji rasa sakit, ada yang diuji rasa lapar. Itu semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Ada yang sakit-sakit, itu bagian dari ketentuan. Makanya ar-ridha bil qadar. Seperti orang yang berpuasa diuji dengan rasa lapar. Betul, Bapak Ibu? Lapar. Ada orang yang berpuasa tidak lapar? Ada, kecuali yang dikasih kenyang oleh Allah di siang hari. Itu yang tidak lapar kalau dikasih kenyang oleh Allah di siang hari. Siapa yang kenyang? Puasa tapi lupa. Itu yang maksud itu. Makanya maha kuasanya Allah, dia berikan kekenyangan kepada hambanya, padahal hambanya itu berpuasa. Siapa? Yang lupa. Karena dikasih lupa oleh Allah. Makanya kenyang. Tapi semua yang tidak diberikan kenyang oleh Allah pasti merasakan rasa lapar. Karena ini ujian dari Allah. Walalabadwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Ini diberikan rasa lapar. Jadi kalau ada orang yang berpuasa menahan insya saum mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, nabilan tidak ada lapar-laparnya, perlu diselidiki. Jangan sampai ada apa-apanya di siang hari. Kenapa tidak lapar-lapar? Nah, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari orang menahan. Betul, Bapak Ibu? Iya, tapi jangan tongki suusan kepada saudara. Jangan sampai ada yang agak tegas lalu tidak bilang kayaknya dia tidak puas. Jangan. Kenapa? Itulah puasa masuk kategori sirul ibadah. Ibadah rahasia. Ibadah rahasia. Kenapa ibadah rahasia yang puasa? Karena hanya kita dengan Allah yang tahu bahwa kita benar-benar berpuasa. Betul, Bapak Ibu? Hanya berita dengan Allah. Coba bayangkan kalau di siang hari ada yang berani. Sementara kita berwudu, ada yang berani kasih turun air setetes di tenggorokannya. Maka orang-orang yang ada di sekelilingnya tidak tahu bahwa si A atau si B kasih turun air setetes. Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Hanya dirinya dengan Allah. Makanya temanku ada yang bertanya, Ustaz, saya jika kira-kira puasaan itu sepupuku. Saya bilang, kenapa sepupu? Dia bilang 3 kali dia kasih masuk air di mulutnya, 1 kali dia kasih keluar. Saya bilang, kalau saya ditanya harus positif thinking, tidak bisa negatif thinking. Bagaimana caranya positif thinking? Boleh jadi dia 3 kali kasih masuk air di mulutnya, nah kumpul dulu, baru sekaligus kasih keluar. Jadi kita tidak bisa berandai-andai Bapak Ibu. Kenapa? Karena sirul ibadah rahasia, ibadah rahasia. Yang terakhir, 2 menit menuju di setengah 9 Bapak Ibu. Sempurna keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah kalau kita paham lalu kita melakukan apa itu al-istiqdah lil yawmil hariyah. Seorang hamba mampu mempersiapkan bekalnya sebelum menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Semoga seluruh amal dia Ramadan sebulan penuh menjadi bekal untuk menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Insyaallah Bapak Ibu mohon maaf, saya tidak bisa tinggal sholat tarawih berjamaah karena saya masih punya acara di tempat lain Bapak Ibu. Insya Allah mengizinkan di kesempatan berikutnya kita bisa bersama sholat tarawih berjamaah. Terakhir, wahai ayahandaku, ibundaku, saudaraku, anak-anakku semua,
Jangan pernah berhenti berdoa dan istiqomah menjalankan seluruh amalia Ramadan. Semoga apa yang dijanjikan oleh Allah bahwa di surat kedua ayat 183 akhir itu benar-benar kita raih kedua dari Ramadan dengan membawa sertifikat la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Sehat selamat semua. Adalah wa ya kulli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak. Pagi.